Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Hamrun. Katanya, Min update bagusnya tuh jam berbuka. Sebenarnya boleh teman-teman ya, cuma kalau jam-jam sore tuh lagi capek-capeknya ya, kadang suaranya jadi beda gitu ya. Makasih banyak ya Bang Hamrun, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya, udah support Mimin. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Semua orang di alam semesta ingin tahu siapa asistenmu, kata penguasa benteng Vanuo. Ia tersenyum sambil menatap Loveng. Tunggu sebentar, aku akan bertanya padanya sekarang, kata Loveng. Penguasa benteng Vanuo mengangguk dan menunggu jawaban Loveng dalam diam. Akan sangat luar biasa jika dia bisa mendapatkan sesuatu yang berharga tanpa harus bertarung. Bagaimanapun, asisten itu telah menghabisi kesatria Tianyang dan beberapa kesatria lainnya. Bahkan penguasa benteng Vanuo tidak mau memulai pertarungan. Loveng berpura-pura terhubung dengan asistennya, tetapi binatang bertanduk emas itu hanyalah salah satu tubuhnya. Bagaimana mungkin dia memiliki logam lain? Ah, kata Loveng sambil menatap penguasa benteng Vanuo dengan penuh penyesalan. Temanku bilang dia tidak punya logam apapun. Penguasa benteng Vanuo berkata, tidak punya atau tidak mau membaginya. Temanku bilang dia tidak memilikinya. Loveng masih menatap penguasa benteng Vanuo. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Penguasa benteng Vanuo mengangguk dan mendesak. Sungguh memalukan. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat merasukinya. Sementara itu, cahaya hijau yang tak berujung mulai bersinar. Sebuah tanaman merambat raksasa selebar beberapa mil segera menyelimuti langit dan daratan. Ruang itu dipenuhi tanaman merambat tak berujung yang mengelilingi Loveng sepenuhnya. Suara yang sangat pelan terdengar dari tanaman merambat itu. Aku tidak ingin melawanmu sejak awal. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, penguasa benteng Vanuo memiliki kekuatan yang luar biasa, dan ia memiliki 3 tubuh secara total. 2 tubuh lainnya juga kuat. Yang terkuat adalah tubuh Blossom Snowvine yang konon merupakan tubuh asli penguasa benteng Vanuo. Itu adalah bentuk kehidupan yang istimewa di alam semesta. Hanya ada 5 secara total. Penguasa benteng Vanuo memiliki salah satunya, dan ia telah bergabung dengan aliansi cincin duri. Blossom Snowvine memiliki tingkat gen kehidupan sekitar 1000 kali lipat, tetapi sangat besar, lebih dari 600.000 mil kubik, dan memiliki teknik yang diwariskan, yaitu transplantasi. Dengan teknik itu, penguasa benteng Vanuo memiliki 2 tubuh. Meskipun tidak sebesar penguasa benteng Vanuo, tetapi mereka memiliki tingkat gen kehidupan yang sama. Itu berarti penguasa benteng Vanuo sama kuatnya dengan 3 kesatria tingkat atas yang memberinya status yang sangat tinggi di aliansi cincin duri. Minta temanmu untuk memberikan semua logam itu kepadaku. Suara berat itu bergema. Berikan logam itu kepadaku, kalau tidak, aku akan menghabisimu. Bahkan jika binatang bertanduk emas itu dapat melindungi dirinya sendiri, dia tidak akan dapat melindungimu. Loveng berdiri di langit dan tersenyum. Ia menatap tanaman merambat putih dan cahaya hijau yang mengalir di sekelilingnya. Kamu sangat berpengetahuan. Apakah kamu akan memberikannya padaku atau tidak? Suara rendah itu menggema di sekeliling Loveng. Aku akan meminta temanmu untuk menjawab. Loveng berbalik dan seekor binatang bertanduk emas yang menawan muncul di sampingnya. Binatang bertanduk emas, kata suara dari tanaman merambat. Berikan semua logammu padaku, dan aku akan pergi. Kalau tidak, manusia Loveng ini akan mati. Jawab aku, apakah kamu akan memberiku logam itu atau tidak? Binatang bertanduk emas itu mengangkat kepalanya dan menggeram.
Apakah kamu mencoba mengancamku? Jangan pernah berpikir tentang itu. Loveng mulai tertawa terbahak-bahak. Dunia yang tak berujung dan ditumbuhi tanaman merambat itu menjadi sunyi. Penguasa benteng Vanuo tidak menyangka binatang bertanduk emas itu akan menolaknya. Apakah binatang bertanduk emas itu benar-benar yakin bahwa ia dapat melindungi Loveng? Ia juga terkejut dengan tawa Loveng. "Matilah," ucap penguasa benteng Vanuo. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, binatang bertanduk emas dan Loveng sama-sama memprotes. "Kamulah yang akan mati." Gelombang emas yang tak berujung membanjiri dan mulai menembus celah-celah di antara tanaman merambat. Mereka tampak seperti air sungai, tetapi mereka adalah domain energi khusus yang diubah dari sungai 9 harimau di bawah kekuatan dewa yang membara. Itu menutupi area dengan radius 19 juta mil. Namun tubuh tanaman merambat salju yang mekar mampu menahannya dengan mudah. Binatang bertanduk emas itu langsung membesar, dan tanaman merambat putih dengan cahaya hijau yang mengalir di sekitarnya mulai melilit binatang bertanduk emas itu. Namun ia mengenakan set harta karun sejati tingkat atas, yaitu Bisgat Armor, dan ia memiliki senjata di seluruh tubuhnya. Cakarnya terus menebas, dan ukiran emas yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir. Banyak tanaman merambat putih yang memantul. Mereka tidak mampu menghentikannya untuk tumbuh lebih besar. "Dia mengabaikan Loveng," kata penguasa benteng Vanuo terkejut. Sementara itu, banyak tanaman merambat melesat ke arah Loveng seperti lampu hijau. Loveng yang berbaju besi perak dan bersayap perak menatapnya sambil tersenyum. Keempat sayap di punggungnya menjadi puluhan kaki panjangnya, dan ukiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sayapnya. Selain teknik pamungkas Universe Master, Loveng juga telah menciptakan teknik pamungkas para kesatria yang ia beri nama Haze. Ia sudah terbiasa menggunakan sayapnya seperti bilah pedang, dan sekarang ia menggunakan keempatnya. Selain itu, kekuatan serangan sayap sawu barunya berada pada level yang sama dengan pedang mutiara pemotong. 4 lengkungan emas yang bersinar menangkal tanaman merambat itu. Loveng berdiri di udara dan melambaikan sayapnya, dengan mudah menahan semua serangan itu. Setelah hanya beberapa detik, semua tanaman merambat itu lenyap. Tentu saja, bukan hanya berkat tubuh manusia bumi asli, melainkan juga binatang bertanduk emas. Binatang itu menutupi langit dan daratan. Ini adalah binatang bertanduk emas miliknya, dengan panjang lebih dari 600.000 mil. Binatang itu berdiri di langit, hitam dan ganas. Setelah menyelesaikan level ketiga dewa dunia, dia dapat mengecilkan tubuhnya hingga sebagian besar. Binatang bertanduk emas yang panjangnya 600.000 mil dan tanaman merambat salju yang berbunga dengan diameter 600.000 mil saling melotot. Tubuh asli Loveng berdiri di atas binatang bertanduk emas, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari penguasa benteng Vanuo. Rupanya, inti dari tanaman merambat salju yang mekar bersembunyi di dalam tubuh penguasa benteng Vanuo. "Sepertinya semua ras lain salah paham tentangmu, Loveng," kata penguasa benteng Vanuo. "Loveng, kamu sudah sekuat kesatria tingkat atas. Apakah kamu sudah menjadi seorang kesatria? Pikirkan apapun yang kamu inginkan," kata Loveng. "Berikan logam itu padaku, maka aku akan membiarkanmu pergi," teriak penguasa benteng Vanuo. Dia sudah merasa terintimidasi dan tidak bisa menahan diri untuk melirik binatang bertanduk emas yang sangat besar itu. Binatang itu tampak sangat buas. Binatang itu adalah tiruan dewa binatang bertanduk emas. Mereka bahkan merasakan hal yang sama. Selain itu, teknik yang baru saja dilakukan binatang bertanduk emas membuatnya lebih waspada. Meskipun teknik yang dilakukan Loveng dengan sayapnya luar biasa, teknik itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan teknik binatang bertanduk emasnya. "Kamu tampak percaya diri, penguasa benteng Vanuo," kata Loveng. "Apakah kamu merasa percaya diri? Aku sarankan kamu pergi dulu."
Memang, Lofeng tidak ingin melawan penguasa benteng Vanuo, terutama benteng terbang yang panjangnya 600.000 mil. Serangan yang kugunakan dari tanaman merambat Blossom Snowfen biasa saja. Itu bukan teknik terbaikku, teriak penguasa benteng Vanuo. Sayap Blossom Snowku mampu menjerat binatang bertanduk emas milikmu, dan aku dapat dengan mudah menghabisimu. Kamu bercanda, Lofeng menggodanya. Hal ini membuat marah penguasa benteng Vanuo dan pohon anggur salju yang mekar. Setelah berteriak marah, dunia hijau yang megah menyelimuti area dalam radius ribuan mil persegi dan menghantam sungai 9 harimau. Rupanya itu adalah harta karun sejati tipe domain. Tanaman merambat itu saling melilit menjadi 8 tanaman merambat raksasa yang tebalnya ribuan mil. Mereka menebas binatang bertanduk emas seperti 8 cambuk hijau. Binatang bertanduk emas menyerbu sementara Lofeng berdiri di langit. Lofeng, kamu mencari kematianmu sendiri, teriak penguasa benteng Vanuo sambil terbang ke arahnya. Lofeng mengambil pedang mutiara pemotong dari punggungnya dan melotot ke arah penguasa benteng Vanuo. Sebuah pedang besar yang seperti dewa muncul di tangan penguasa benteng Vanuo, dan ada banyak ukiran kuno di atasnya. Di bawah kekuatan dewa yang membara, tebasan itu menebas ke arah Lofeng. Di sisi lain, cahaya keemasan yang samar mulai bersinar. Itu berasal dari teknik Haze milik Lofeng. Lofeng telah menciptakan 2 teknik. Salah satunya adalah Golden Light dan yang lainnya adalah Haze. Keduanya dapat menunjukkan transformasi Lofeng. Lofeng terpental menjauh, tetapi tanaman merambat itu terus menyerangnya. Lofeng mencoba menggunakan pedang mutiara pemotong dan sayap sawunya untuk membela diri, tetapi tanaman merambat itu terlalu kuat dan cepat, dan semuanya mengenai armor kekuatan Lofeng. Untungnya, Lofeng masih bisa menahannya dengan armor kekuatannya. Ini tidak mungkin, kata penguasa benteng Vanuo. Meskipun dia menekan Lofeng, dia menyadari bahwa Blossom Snowfen tidak dapat menahannya lagi. Semua tanaman merambat kembali ke benteng berwarna biru kehijauan dan mulai melarikan diri. Penguasa benteng Vanuo menatap tajam ke arah binatang bertanduk emas hitam di kejauhan. Blossom Snowfen adalah tubuh aslinya, tetapi ketika mereka bertarung, penguasa benteng Vanuo menemukan bahwa dia benar-benar tertekan. Meskipun dia memiliki baju sirah harta karun sejati tingkat tinggi dan tubuh dewa yang sangat besar, Blossom Snowfen tetap tidak dapat menghentikan binatang bertanduk emas hitam itu. Apakah kamu mau kabur? Lofeng mengepakkan sayapnya, dan ruang serta waktu menjadi kacau balau. Bayangan Lofeng muncul di sekitar penguasa benteng Vanuo. Penguasa benteng Vanuo menatap Lofeng dengan ketakutan. Bagaimana mungkin Lofeng bisa sekuat ini? Teknik pedang yang baru saja digunakan Lofeng sama dengan yang digunakan binatang bertanduk emas. Mungkinkah jiwa jenius tak tertandingi Lofeng sudah dipindahkan ke binatang bertanduk emas? Itulah sebabnya manusia Lofeng mampu menggunakan teknik luar biasa yang digunakan binatang bertanduk emas. Lofeng menggerakkan sayapnya dan akselerasinya mencapai level baru melalui harta karun sejati tingkat atas. Beberapa bayangan segera menghalangi penguasa benteng Vanuo. Enyahlah, wahai manusia! Tanaman merambat raksasa menyebar dari benteng. Lofeng mendengus dan sayap di punggungnya langsung membesar. Lebarnya hampir 60 mil. Sayapnya seperti bilah dan Lofeng seperti gagangnya. Bilahnya menebas tanaman merambat seperti pisau yang mengiris mentega. Sialan, teriak penguasa benteng Vanuo. Dia semakin cemas. Binatang bertanduk emas itu berlari menembus angkasa. Tanduk terpanjangnya di kepalanya menghantam benteng terbang itu hingga terpental jauh. Binatang bertanduk emas yang sangat kuat. Dia merampas jiwa manusia Lofeng dan dia sangat perkasa. Meskipun mereka menggunakan teknik yang sama, binatang bertanduk emas itu tampaknya lebih terampil. Dia pasti memiliki harta karun sejati tipe serangan yang luar biasa. Semakin dia memikirkannya, semakin terkejutlah dia. Lofeng paham bahwa karena binatang bertanduk emas memiliki harta karun sejati tingkat atas, yaitu armor dewa binatang. Bahkan tanaman merambat salju yang berbunga
yang panjangnya lebih dari 600.000 mil hanya bisa berlari. Semakin kuat, semakin sulit untuk dihabisi, pikir Lo Feng. Namun kali ini sangat aneh. Penguasa benteng Fan Wu menginginkan logamku, dan dia bersedia bertarung untuk mendapatkannya. Logam itu mungkin sama berharganya dengan harta karun sejati. Di aliansi wilayah utara, di dalam istana-istana yang menjulang tinggi, yang dikelilingi oleh api hitam, hiduplah banyak pelayan Undying dan kesatria. Di pinggiran istana terdapat cahaya yang tak berujung. Di sanalah Master Sungai Bintang tinggal. Master Sungai Bintang adalah sosok yang disegani di alam semesta dan sama terkenalnya dengan pemimpin kota primal. Kekuatan-kekuatan di alam semesta bahkan lebih menghormati Master Sungai Bintang daripada pemimpin kota primal. Ruang dan waktu di istana sedang dibalik. Adegan terus berputar mundur. Tak lama kemudian, 39 kesatria berdiri di sana seperti patung. Setelah beberapa saat, semuanya kembali normal. 39 kesatria sadar. Mereka saling memandang dengan kaget, dan ingatan mereka kembali membanjiri pikiran mereka. "Terima kasih, Master Sungai Bintang," kata mereka dengan memberi hormat. Sebuah suara datang dari Master Sungai Bintang. "22 atau 23 dari kalian mati karena manusia Lo Feng itu," jawab aku. "Siapa pembantunya?" "Itu adalah binatang bertanduk emas berwarna hitam." Di tempat lain, di dalam kota kekacauan primal, Lo Feng berjalan memasuki istana pemimpin kota primal, dan semua pengawal menyambutnya dengan hormat. Lo Feng mengangguk dan berjalan ke istana samping tempat para makhluk keras itu menyumbangkan harta karun mereka. Baik kesatria kabut jahat maupun penguasa benteng Fan Wu berasal dari aliansi cincin duri, pikir Lo Feng. Penguasa benteng Fan Wu tahu tentang binatang bertanduk emas milikku, dan dia menginginkan logam milikku. Pintu perunggu istana samping terbuka, dan Lo Feng masuk. Sebelumnya, berdasarkan hak akses yang aku miliki, Lo Feng berkata pada dirinya sendiri, "Aku memanfaatkan jaringan alam semesta virtual untuk membuat perbandingan dengan logam-logam yang tidak dapat aku kenali. Sekarang aku dapat memastikan hampir setiap logam yang tidak diketahui." Berdasarkan hasil penyelidikannya sendiri terhadap jaringan tersebut, ia kini hanya memiliki 3 jenis logam yang tidak dapat diidentifikasi. Berdasarkan dugaannya, ada barang berharga yang dapat ditemukan dari dalam. Sebuah suara sistem terdengar. Logam kayu dalam kristal. Jika diberikan kepada ras sebagai sumbangan, seseorang dapat menerima 18 poin harta karun. Ekspresi Lo Feng menunjukkan sedikit kekecewaan. Kemudian, dengan gerakan membalik lagi, sepotong logam lain muncul di telapak tangannya. Logam hitam ini berukuran sekitar kepala manusia. Sisi-sisinya halus dan berkilau tak tertandingi, sampai-sampai memantulkan cahaya seperti cermin. Suara lembut itu terdengar lagi, kali ini bergema di seluruh aula. Batu cermin disambiguasi, sebuah benda milik kuil disambiguasi. Jika disumbangkan keras, seseorang bisa mendapatkan 20 poin harta karun sejati. Lo Feng, apakah kamu bersedia menyumbangkan harta karun ini pada rasmu? Mata Lo Feng berbinar. 20 poin harta karun sejati, itu bahkan lebih mahal daripada Sungai 9 Harimau. Tidak heran, penguasa benteng Fan Wu bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Dia sengaja memulai perdagangan logam yang adil, benar-benar pengganggu. Dia pasti memanfaatkan fakta bahwa aku tidak menyadari keajaiban batu cermin disambiguasi ini. Kelahiran kuil disambiguasi, maka akan ada satu atau banyak batu cermin disambiguasi muncul secara acak. Total ada 36 batu cermin disambiguasi, dan semuanya menyerupai batu biasa. Selama kelahiran, dinamika sebanding dengan harta karun sejati senior. Ketika 36 telah muncul sepenuhnya, kuil disambiguasi akan terbuka. Mereka yang memiliki batu cermin disambiguasi dapat masuk.
setiap makhluk agung tanpa batu akan dianggap sebagai pelanggar dan akan dimusnahkan tanpa kecuali. Berita tentang prasasti batu itu sudah tersebar sejak lama. Tentu saja Lo Fong mengetahuinya. Jadi ini adalah batu cermin di Sambiguasi. Selama ini aku tidak menyadari harta karun yang kumiliki. Lo Fong memandangi batu kristal hitam itu. Selama kelahiran batu cermin di Sambiguasi, ada aura yang begitu kuat sehingga seperti kelahiran harta karun sejati yang agung. Itulah sebabnya akan lebih baik untuk menemukan batu cermin di Sambiguasi ini selama kelahirannya. Dengan begitu, karakteristik unik batu ini dapat diamati dan diperoleh. Berbagai hukum dan asal-usul alam semesta terjadi, kata Lo Fong. Kuil di Sambiguasi tampaknya menjadi harta karun terbesar selama pembukaan bintang asli kali ini. Bintang asli biasanya menunggu dalam waktu yang lama sebelum terbuka sekali. Ketika terbuka, mereka hanya akan tetap terbuka selama 1000 era. Selama periode 1000 era ini, harta karun sejati tipe domain tingkat atas, harta karun sejati tipe jiwa tingkat atas, harta karun sejati tipe istana terbang tingkat atas, dan harta karun sejati tipe senjata puncak muncul cukup sering. Satu-satunya kekhawatiran adalah bahwa semua ini akan datang dengan ketidaksempurnaan dan akan tersebar di seluruh tempat. Selama 1000 era bintang asli tetap terbuka, pasti ada satu harta karun sejati yang paling menakutkan dari semuanya. Harta karun yang akan mendominasi semua harta karun sejati lainnya. Biasanya, harta karun yang paling dominan adalah harta karun sejati tipe domain puncak, harta karun sejati tipe istana terbang puncak, atau harta karun sejati tipe jiwa puncak. Dan harta karun tersebut biasanya juga memiliki fungsi lain. Singkatnya, harta karun sejati bertipe jiwa puncak hanya akan berada di posisi kedua setelah harta karun sejati tertinggi, dan harta karun sejati tertinggi sangatlah langka. Bahkan 9 makhluk tertinggi di alam semesta tidak memiliki harta karun sejati tertinggi untuk menguasai yang lain. Jadi harta karun sejati puncak dari berbagai jenis seperti domain, jiwa, dan istana terbang sudah lebih dari cukup untuk membuat berbagai ras di alam semesta menjadi heboh. Tidak heran Kesatria Tian yang menyembunyikan batu ini, pikir Lo Fong. Dia tidak akan berani mengungkapkannya. Begitu kabar tersebar bahwa dia memilikinya, batu cermin di Sambiguasi ini secara alami akan jatuh ke tangan para Universe Master dari klan robot untuk keperluan mereka sendiri. Dia cukup beruntung untuk mendapatkan satu harta karun sejati senior. Dan jika dia pergi ke kuil, hanya 36 makhluk agung di seluruh alam semesta yang bisa memasuki kuil di Sambiguasi melalui banyak pintu yang berbeda. Jadi tidak mungkin dia gagal bertahan hidup. Jika makhluk agung berhasil keluar hidup-hidup, maka perjalanan masuk akan sangat bermanfaat. Lo Fong jelas mengerti apa yang ada dalam pikiran Kesatria Tianyang dan penguasa benteng Vanuo. Kesatria Tianyang menyembunyikan berita itu, dan penguasa benteng Vanuo tidak mau mengungkapkan berita bahwa Kesatria Tianyang memiliki batu cermin di Sambiguasi. Jika berita itu tersebar, Kesatria Tianyang harus memberikan penghormatan dan menyerahkan batu itu kepada rasnya. Dengan batu cermin di Sambiguasi ini, aku juga memenuhi syarat untuk memasuki kuil di Sambiguasi, kata Lo Fong dengan emosi memuncak. Kesempatan seperti ini hanya datang sekali dalam perjalanan banyak era yang tak terhitung jumlahnya. Dalam 1000 tahun, aku akan bisa menjadi seorang kesatria. Begitu aku mencapai tingkat kesatria, tubuh dewaku akan tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Kekuatanku akan meningkat. Aku akan dilengkapi dengan lebih banyak sumber daya untuk mengejar hal-hal berharga lainnya. Lo Fong mengangguk saat dia menyelesaikan analisis situasi tersebut. Kemudian ia menguji potongan logam ketiga. Itu adalah potongan logam kecil yang bernilai 31 poin harta karun. Meskipun Lo Fong cukup terkejut mengetahui nilainya, ia mengabaikannya sambil tertawa. Setelah itu, Lo Fong keluar dari kota primal dan meninggalkan alam semesta primal. Ia kembali ke alam semesta asli. Di dalam wilayah aliansi cincin duri, di puncak gedung pencakar langit, penguasa benteng Vanuo telah berubah menjadi tubuh dewa yang tingginya sekitar 9 kaki. Sambil duduk di kursi berlengannya,
ia memandang ke arah kota. Penguasa benteng Vanwoo mengerutkan kening saat dia tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Oke guys, sampai sini dulu ya episodenya. Makin seru nggak? Apa itu sih kuil disambiguasi dan apakah Lo Feng akan menjadi kesatria saat memasuki kuil tersebut? Ditunggu aja di episode selanjutnya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih dan selamat berbuka. Selamat sahur ya teman-teman. Buat yang menjalankan, semoga lancar ya hari ini puasanya. Oke.